Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musahbihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi fin jalalika wa innahu fin kitabika. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah. Salam dan selawat tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam channel kesayangan kita, Buya Pasaman Timur, Majelis Dzikir Ma'rifatullah, Majelis Thalabul Ilmi, Jakarta. Dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya tidak akan pernah lepas dari yang namanya belajar. Itulah warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kita belajar berarti kita sudah terlepas dari sifat mempersekutukan Allah, baik dengan segala cara dan menghalalkan segala cara. Belajar adalah nikmat Allah yang paling besar, dan berbagi nikmat inilah salah satu sikap yang sangat terpuji di mata Allah. Belajar dalam arti kata berguru dengan ahli diri kita. Amirul Mukminnya kita, guru mursyidnya Islam, insyaallah akan bagaimana kita dapat mendapatkan suatu kenyataan Allah pada diri kita. Selama ini kita pernah mencoba mencari guru kemana-mana. Kita cari guru di mana orang pernah berkata ada di sana di sini, kita datangi. Bahkan mungkin sebagian usia kita habis dalam mencari guru. Tapi dalam kenyataan kita tidak mengalami apa yang sebagaimana yang pernah disampaikan oleh guru tersebut. Itu persoalannya di mana kalau bisa kita tidak mendapatkan suatu kenyataan Allah pada diri, inilah kadang-kadang kita berpikir ilmu tinggi, ilmu sulit. Tetapi sebaliknya, Allah tidak pernah menjadikan sesuatu yang membuat umatnya terzalim. Apalagi dalam sebuah amalan,
Allah sudah katakan la khaufun illallah. Jangan khauf kamu di jalanku, jangan kaget dan jangan terkejut. Itulah khauf, la khaufun illallah. Bagaimana bisa Allah jadikan suatu ilmu yang sangat tinggi dan sulit? Kemudahan yang paling tinggi itu adalah nikmatnya Allah, yaitu ilmu. Tetapi kesalahan ini sebetulnya sering terjadi daripada pelanggaran adab-adab berilmu oleh murid yang mencari ilmu. Apa pelanggarannya? Kita contohkan dalam ilmu tertinggi, yaitu namanya tauhid. Kalau kita belajar ilmu tauhid, Allah tidak butuh kepintaran kita. Allah tidak butuh kepada kecerdasan kita. Tapi Allah butuh satu syarat dari kita. Apa yang diminta oleh Allah, yaitu sami'na wa ta'na, patuh dan taat. Kenapa? Dikatakan ilmu tauhid adalah ilmu tangganya ilahiyah. Perjalanan menuju Allah dengan mendirikan ilmu tauhid, bertauhid diri kepada Allah, itu adalah rukun syarat yang pertama sebelum kita mendapatkan hakikat daripada agama itu. Bagaimana bisa agama kita jalankan kalau dalam rukun diri saja, kodrat daripada diri yang bersifat umat, kodrat daripada Allah yang bersifat Tuhan, persoalan ini belum jelas dan belum klop di dalam kehidupan kita. Sifat diri, keangkuhan, kesombongan yang membuat kita dalam belajar ilmu tauhid merasa bisa adalah salah satu jalan yang sangat berbahaya. Ilmu tauhid adalah ilmu pengenalan jati dirinya Allah dengan jati dirinya manusia, sehingga terimpun menjadi jati dirinya Allah dan manusia. Di sini hanya dibutuhkan dalam belajar ilmu tauhid kepatuhan dan ketaatan yang sangat menentukan. Adab yang lebih memberikan dukungan yang sangat tinggi sebagai tolak ukur daripada seorang murid dengan gurunya. Kita sama-sama memahami bahwasannya la darajatan bi'abdihi wa fi darajatin al-ilmi. Sesungguhnya derajat daripada sebuah adab itu lebih tinggi daripada sebuah ilmu. Nah, ini sering dientengkan atau digampangkan oleh banyak orang. Dengan dia mengenal gurunya, dengan dia mendapatkan nilai-nilai yang dia ingin dalam belajar, tetapi campur aduknya keyakinan antara perbuatan sebelum belajar ilmu tauhid dengan setelah belajar ilmu tauhid ini sangat riskan. Sering terjadi persoalan di ilmu tauhid itu mengeluhnya para orang yang belajar. Kenapa dia bisa mengeluh? Karena biasanya dalam dia menjalankan iman-iman yakin dalam kebatinan, selalu ada perjuangan ma'rifat yang membuat dia fokus, yang membuat dia bisa menjadikan apa yang dia inginkan di dalam berma'rifat. Tetapi di jalan Allah, di jalan ilmu tauhid, kodrat-kodrat itu semua telah dijamin oleh Allah, sehingga murid yang belajar membawa kehampaan diri, fakirnya diri, yang dia tidak mungkin mampu berbuat apa-apa. Kalau dia ingin marifat, wujud marifat sudah disiapkan oleh Allah. Bagaimana kodrat marifat itu yang sebenarnya?
Kalau dia ingin melihat dalam mata batinnya Allah itu sudah ada. Semua sudah disiapkan di jalan tauhid. Begitu juga rasa dan hakikat. Rasa pun sudah ada makomnya. Tinggal kita benar-benar taat dan patuh. Taat kepada ilmu dan patuh kepada guru. Itu adalah jawaban bagi kita yang belajar ilmu tauhid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang begini, dalam belajar memang dia berjanji akan sami'na wa ta'na, tapi setelah dia mendapatkan perintah mengamalkan jalan-jalan Allah, sering ini kita dapati dia mengamalkan seseorang itu dengan kebiasaan dia belajar dalam makom kebatinan. Apa contohnya? Dia merasa mengamalkan, tetapi tidak ada persoalan menyatunya kodrat yang mengamalkan dengan yang diamalkan. Bukankah manusia itu sebuah amalan besar? Juz amma. Kenapa kita merasakan mengamalkan sesuatu amalan, kita merasakan kita yang mengamalkan, bukan mengamalkan diri. Seharusnya dalam ilmu tauhid, diri yang diamalkan semakin mengerucut dengan sifat Allah-Nya, dengan sifat menyatu, sampai pada akhirnya kita mendapatkan satunya Allah pada diri kita. Bukan kita beda, bukan kita mengamalkan ayat-ayat Allah, tetapi mengkodratkan dan menjadikan ayat Allah menjadi kodrat diri semata. Artinya amalan itu dihimpun ke dalam diri, bukan kita mengamalkan segitiga lagi, yang satu Allah, yang satu amalan, yang satu kita. Ini sudah salah makom tauhidnya. Yang dikatakan tauhid itu al-lafa itu panggilan untuk menyatu. Semakin dikaji diri semakin hilang, semakin dicari diri semakin tidak ketemu, tapi menemui sebuah diri yang berdiri. Berarti sami'na wa ta'na ini sangat menentukan. Berguru, bertemu guru, mungkin kita sami'na wa ta'na. Tapi dikala kita mulai menjalankan amanah guru yang disampaikan oleh seorang guru, amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Di sini sering lepas kontrolnya seorang murid, sehingga dia merasa cara pengamalannya itu menurut kebiasaan dari cara berkebatinan. Kadang ada bahasa begini, kalau memang sudah dia segalanya, ya sudah, apalagi yang mau diamalkan. Nah, ini adalah satu sifat yang bertentangan dengan ilmu tauhid. Di dalam ilmu tauhid kita diajarkan menjaga pandangan diri di mata Allah dan menjaga Allah dalam pandangan diri. Siapapun kita dalam ketemu dalam sifat mengkaji, apapun kodrat dan derajatnya, rumus sudah berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah tetap Tuhan menjadi sembahan dan diri tetap menjadi umat yang menyembah. Kata dari menyembah di sini itu ada dua makna. Yang pertama beradab daripada kodrat. Jasa takhluk kepada nur, nur takhluk kepada zat, zat takhluk kepada batin, batin takhluk kepada wujud.
dari ketundukan kita kepada Allah yang bersemayam di dalam kolbi, itu adalah salah satu cara untuk dapat kodrat penyembahan. Dengan merasa takut kuatnya Allah dalam hati, dengan merasa khawatir Allah menyaksikan kita dalam keadaan apapun, dan Allah melihat kita di mana dan setiap saat dalam pandangannya, dikhawatirkan seseorang merasa tersiksa dari kebebasan. Inilah malapetakannya seorang umat. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sami'na wa ta'na adalah suatu pamungkas, suatu kodrat jalan cara menuntut ilmu yang tidak pernah kita lakukan dengan kebiasaan kita. Makanya orang yang belajar di jalan-jalan tauhid, dia merasa lemas. Kenapa? Biasanya mengamalkan pakai kembang, pakai kemenyan, pakai keris. Tapi di jalan Allah, di ilmu tauhid, kita hanya sami'na wa ta'na. Patuh kepada guru, itu yang pertama. Dan taat kepada ilmu, itu yang kedua. Patuh dan taat sami'na wa ta'na, ini satu ikatan yang sangat kuat dalam batin. Kebenaran dan ketulusan seseorang dengan nyata dilihat dari sami'na wa ta'nanya. Kadang-kadang dia belajar dengan guru A, membawa pengalaman di guru B, dicampur adukan merasa ingin hebat. Loh, amalan 2 mursyid saya amalkan, itu hebat banget. Tapi itu bukan hebat hasilnya, kebodohan yang sangat tinggi dan pencercaan daripada makhluknya Allah. Kenapa? Yang kita ucapkan ini ada kodratnya. Begitu juga dengan kita beribadah. Kalau kodrat kita memang harus sami'na wa ta'na, harus patuh dan taat, maka kita telah menjalankan rukun hakikat yang sebenarnya. Di dalam belajar, banyak kita mendengar keluhan-keluhan dari seorang murid dengan alasan tidak nyambung, sulit sekali, berat sekali. Nah ini, kalau sudah akal yang bercerita dengan nafsu, memang bahasanya seperti itu. Tapi kalau bahasa orang yang hatinya terpaut kepada Allah, dia tidak bisa mengungkapkan dengan zahirnya. Tidak terungkap nilai sebuah cinta dan sayang kepada Allah kepada untuk siapapun, melainkan daripada bertawakal dengan sepenuhnya. Para jemaah hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sami'na wa ta'na adalah solusi yang paling jitu. Dengan kita patuh dan taat, itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita hidup dalam bergejolak dalam menuntut ilmu, inilah malapetaka, bukan kenikmatan besar, tapi malapetaka yang sangat besar. Untuk itu para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana supaya kita bisa fakir di mata Allah? Tentunya dengan kita sering-sering menerima kajian dari seorang guru. Jangan hanya kita datang di waktu jadwal belajar menuntut ilmu, tapi di kebiasaan hari kita jauh dari pelajaran, berarti jauh sudah dari ilmu. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, saya yakin jemaah itu akan bisa
para hadirin akan mampu, tetapi yang paling utama bukan masalah mampu atau tidak, kebenaran dirimu bertuhan kepada Allah sehingga layak dan pantas engkau membaca dan mengimani Al-Quran. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sami'na wa ta'na itu sangat mustajab sekali. Jiwa kita yang berangkat benar-benar mencintai Allah, diri kita yang benar-benar ingin berjalan menuju Allah, dan kaki kita yang ingin melangkah ke jalan Allah, semua itu dimulai dari diri kita. Coba kalau semua dimulai dari diri Tuhan, bagaimana caranya kita bisa mengamalkan? Mengamalkan yang dimaksud di sini bukan kita menunggu jam solat, tetapi mengamalkan itu yang dimaksud mendirikan hakikat Allah pada diri kita. Hakikat yang sebenar-benar hakikat adalah ibadah solihin. Benar-benar mengutamakan ibadah yang soleh, tentunya dengan meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan. Mengambil wawasan dalam ilmu pengetahuan butuh ketulusan hati seorang guru yang mampu mengungkap dan mengingatkan kepada kita, sehingga jatuhlah jadi ingatan dalam berzikir. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah rahimakumullah. Saya percaya jemaah itu bukan manusia sembarangan. Artinya apa? Benar-benar manusia yang telah datang dari kebenaran dalam mencari ilmu. Kecapean dan kelelahan membuat kepintaran dan hidayah semakin dekat. Kenapa? Karena kita di jalan belajar menuntut ilmu. Untuk itu para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan belajar ilmu tauhid, meningkatkan kualitas iman, mengkaji semua ibadah agar berderajat di mata Allah. InsyaAllah para jemaah, mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari tausiah ini sebagai pedoman untuk landasan diri kita untuk bertuhan kepada Allah. Untuk itu, insyaAllah pada waktu dan kesempatan ini, saya akhiri dengan berbagi ilmu dan berbagi doa dan wawasan. Semoga menjadi suatu hidayah bagi diri kita. Berkaromahnya Allah pada diri, insyaAllah akan mustajab, akan ilmu, akan mabrur sebuah doa. Baik para jemaah sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.